Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Setiap pagi dan malam kita berjumpa melalui udara yang diciptakan Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita hayati semua firman-firman yang selalu kita dengar. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan pengikut Kristus melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Hidup kita layak kepada Tuhan, asal kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya kita butuh makanan. Seperti tiap hari kita bisa hidup sampai detik ini karena ada dua makanan. Makanan jasmani, makanan rohani. Jangan sampai Bapak Ibu hanya makanan jasmani sehat, tapi makanan rohani tidak ada siraman firman Tuhan. Jangan terjadi. Tapi mari kita senantiasa sehat seimbang. Rohani sehat, jasmani sehat. Karena rohani berkaitan dengan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari tema firman Tuhan malam hari ini yaitu tentang kasih dan iman. Dan saya akan menyanyikan sebuah pujian lebih dalam lagi. Kita mau lebih dalam dengan Tuhan, lebih dalam cinta Tuhan. Dan kalau lebih dalam lagi, kita mau gali firman Tuhan, sehingga iman kita bangkit. Supaya nanti kalau masa-masa tribulation, masa-masa kesukaran terjadi, kita tidak mudah luntur, tapi kita kuat di dalam Dia. Karena hidup kita senantiasa mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, ku menanti di hadiratmu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku rindu lebih dekat kepadamu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan
Tuhan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah kami, Engkau Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang ajaib mulia. Haleluya. Dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hati dan pikiranku Bapa. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau simpan firman dalam hatiku Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa dan salahku, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan Yesus, selalu berada di dekat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau berfirman, kami merindukan firman-Mu Tuhan. Biar kami mau lebih dalam dengan Tuhan, supaya kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kacau balau ini Tuhan. Senantiasa kami dekat bersama Tuhan, cinta firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami dapat diberkenan di hadapan Engkau. Terima kasih sebentar kami membaca firman-Mu. Engkau berfirman Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman-Mu, semua setiap kami diberkati Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam. Sebelum kita berbaring tidur, sebelum kita istirahat pada tanggal 2 September 2022 ini, senantiasa kita membuat kenangan yang indah bersama Tuhan. Tiap pagi, tiap malam kita membangun hubungan indah dengan Tuhan, hubungan kemesraan, hubungan lebih dalam dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, saya mau baca Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Saudara, lebih dalam dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak lebih dalam? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, yang ku kendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Kekristenan bukan hanya mengenal nama, tapi mengenal secara pribadi. Kekristenan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kata firman Tuhan, kuasa kebangkitannya, amin, Yesus mati dan bangkit, saudara. Berarti Tuhan mau supaya kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kebangkitan terjadi karena Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kebangkitan Tuhan terjadi, ada kemuliaan. Jadi artinya, yang ku kendaki mengenal Dia. Artinya kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Kalau kita lebih dalam dengan Tuhan, ada kuasa kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
Karena Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dan berikutnya, dan persekutuan di dalam penderitaan. Artinya, kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, membangun persekutuan dengan Tuhan, harus berani bayar harga, saudara. Harus ada pengorbanan. Bohong kalau orang Kristen tidak pernah bayar harga. Mau enak-enakan, ya. Yesus sendiri menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Ada harga yang dibayar, ya, yang Tuhan sudah berikan secara gratis, secara cuma-cuma, ya. Tapi kita tidak ada respon apapun, kita salah besar. Kalau itu mari kita meresponi akan kasih Tuhan yang sempurna, bayar harga, saudara. Yaitu kita cinta Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, dan berani melangkah hidup di dalam penderitaan, artinya bayar harga, saudara. Ya, apapun yang Tuhan izinkan di saat kita punya problem, ya, ada pencobaan, ada pergumulan, nggak apa-apa, kita tetap jalankan dengan penuh sukacita. Jangan pernah ngomel-ngomel di saat kita punya masalah, di saat kita punya problem. Jangan sampai sudah bersungut-sungut, ya. Tapi belajar bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kata ke Tuhan, aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Mati artinya apa? Matikan perkara daging. Harus kita mati perkara daging. Hawa nafsu dosa. Kita melangkah dengan iman bersama Yesus. Matikan sifat-sifat daging. Keakuan, keegoisan kita. Karena kita mau bangkit bersama Yesus. Suatu hari kalau kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ada kebangkitan kalau pernah mengalami kematian. Yesus bangkit karena mengalami kematian. Demikian kita akan diangkat sama Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga. Tinggalkan keadaan daging. Tinggalkan perkara-perkara yang hawa nafsu dunia. Yang Tuhan tidak berkenan. Tapi hidup bagi Kristus. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbareng tidur, kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin tiap malam kita baca perjanjian baru. Puji Tuhan. Saat kita masuk di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Bapak Ibu, puji Tuhan. Kemarin baca pasal 4. Sekarang baca pasal yang kelima. Adalah pasal yang terakhir untuk suratan Yohanes yang pertama. Besok kita lanjutkan surat Yohanes yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan tinggal satu kitab lagi, Yudas. Setelah itu puji Tuhan kita memasuki kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Lakukan dengan setia, dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah kepada dia. Sebab Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh ikut Tuhan ada upah. Termasuk saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Mari kita mau sungguh-sungguh. Buat apa, saudara? Dunia bukan harapan kita. Siapa yang berani menjamin kita? Enggak ada. Selain hanya Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan yang sempurna. Jaminan yang kekal. Mari sesuai dengan tema firman Allah. Bicara kasih dan iman. Kita membaca surat 1 Yohanes pasal 5. Ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita adalah menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Ayat 5 yang terakhir. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam suratan Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 1-5. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita melangkah dengan iman karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sebagai anak Allah sudah lahir untuk kita manusia yang berdosa. Dalam rangka lahir supaya kita hidup baru, saudara. Ya, berinteraksi dengan kehidupan Yesus yang ternyata kehidupan Yesus selama Yesus melayani dunia ini. Kehidupan yang baru yang Tuhan nyatakan. Tidak ada kehidupan daging Tuhan Yesus. Ya, senantiasa dipimpin Roh Kudus. Senantiasa hidupnya di dalam kesempurnaan. Kasihnya sempurna Tuhan. Sampai akhirnya dia rela mati di atas kayu salib. Apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Semuanya indah dan sempurna, saudara.
Dan kita akui hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dan dia sebagai anak Allah, kaitannya yang sudah saya pernah terangkan kepada Bapak Ibu. Disebut anak Allah karena kaitan dengan kita. Anak itu berarti taat kepada Bapa. Dikaitkan ketaatan, Yesus sendiri taat. Sampai di atas kayu salib. Bisa aja saudara kalau Tuhan tidak mau taat, Yesus sebagai manusia tidak taat. Bisa kan? Emosi bisa terjadi kayak seperti kita. Ya, seandainya kita nih punya posisi yang bagus, ya, hebat, dihina orang, marah kita pasti. Tapi Yesus Kristus tidak. Dia betul mensetarakan dirinya, menghambakan dirinya seperti di dalam Filipi pasal 2. Saudara, saya mau baca. Ini menjadi contoh teladan buat kita, saudara. Supaya betul-betul kita menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani Yesus. Filipi pasal 2 ayat ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, lihat ini, dia sebagai mewakili Allah loh, saudara. Karena Allah Maha Besar, Allah yang Maha Besar tidak bisa turun, tidak bisa langsung turun sebagai Allah. Habis kita, saudara. Lihat matahari saja kita nggak kuat. Justru Tuhan tahu. Allah yang Maha Besar, Yesus yang Maha Besar itu tahu. Kalau Tuhan turun sebagai Tuhan, manusia mati semua, saudara. Ya. Tapi oleh karena kita sudah jatuh di dalam dosa, keberadaan kita sebagai manusia, Allah yang sanggup menjadikan manusia, itu disebut Yesus. Dia disebut apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak mempertahankan sebagai Allah loh. Supaya saya katakan, kalau Yesus sebagai Allah turun, mati semua kita nih, tidak kuat. So, lihat matahari saja tidak kuat jam 12, jam 1 siang. Berani lihat matahari tetap, mata kita melihat matahari 1 jam. Habis kita tidak kuat. Itu baru melihat ciptaannya. Ketemu dengan Tuhan yang Maha Agung sempurna, bisa. Tapi karena Tuhan tahu persis bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, telah hilang kemuliaan Allah, maka Tuhan menjadikan dirinya sebagai manusia, menjadi manusia, sehingga bisa berinteraksi dengan kita. Sehingga dari ke-7, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Yesus Kristus, menjadi seorang hamba yang taat. Sampai di atas kayu salib dan di 8 dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini ketaatan dari Yesus sudah menyelamatkan kita untuk kita belajar melalui Yesus Kristus. Mari kita mau hidup di dalam kasih, karena firman Tuhan katakan, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi dia yang lahir dari baru. Artinya hidup kita yang sudah lahir baru, yang dilahirkan oleh Kristus, kehidupan yang baru. Orang yang hidup lahir baru itu pasti saling mengasihi, tidak boleh saling benci. Kalau saling benci berarti bukan lahir baru. Melainkan di ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak. Ini tandanya kalau kita sudah lahir baru, menjadi serupa dengan Kristus, di mana Kristus memiliki kasih, kita memiliki sifat-sifat ilahi, yaitu hidup di dalam kasih Allah. Terus berikutnya, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah, jadi orang yang mencintai Tuhan harus taat kepada perintah-perintahnya. Sudah selalu saya katakan 3 poin ini, saudara. Ya, kita cinta Yesus, orang cinta Tuhan pasti taat. Lakukan ketaatan ini dengan kesetiaan, jangan cuma taat sesaat, ya. Sampai langkah kita terakhir, sampai kita setia, sampai kita mati, sampai kita berjumpa dengan Yesus. Sampai saya mau minta sama Tuhan rapture, saudara, diangkat hidup-hidup bersama istri anak semua, Bapak Ibu. Saya minta dalam nama Yesus. Masih 3 poin ini, saudara. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat, dan kata-kata firman Tuhan, ya. Berikutnya iman, saudara. Ya, ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu tidak berat. Firman Allah jangan dia berat, tapi lakukan keikhlasan. Kita memang mau taat akan firman Tuhan. Berikut yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Kata firman Tuhan, kita kalahkan dunia karena ada iman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bisa dapat kekuatan dari Tuhan kalau hidup kita diisi selalu dengan makanan rohani, firman Tuhan. Waktu pentingnya kita mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kelima terakhir, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak. Amin. Kita mengenal Yesus adalah anak-anak karena kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Mari, biar firman-firman yang selalu kita dengar melalui malam firman Tuhan malam ini, hiduplah di dalam kasih, saling mengasihi, karena kita berasal dari Tuhan, dan kita melangkah dengan iman. Iman timbul dari firman Tuhan. Biar makin hari
Kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Lebih hari ini kita mau cinta Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Saya selalu berdoa supaya Bapak Ibu senantiasa dipenuhi dengan kasih Allah. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga iman kita makin mantap di dalam Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin, haleluya. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Aku cinta Kau Tuhan Yesus, ku mengasihimu Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat berbaring tidur. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup di dalam kasih dan iman. Dan kita bertambah-tambah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita lebih dalam lagi dan melangkah seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.